Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Bestari, NPM 1903050060 dari kelas 5B PGSD. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang tanda kecakapan pramuka. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Dasar Kepramukaan yang diampu oleh Ibu Puji Ramawati, Magister Pendidikan. Nah, sekarang kita memasuki ke pembahasan. Ada 4 pembahasan yang akan saya jelaskan pada materi tentang tanda kecakapan pramuka. Yang pertama yaitu sistem tanda kecakapan pramuka siaga dan penggalang. Yang kedua, tanda kecakapan pramuka siaga. Yang ketiga, tanda kecakapan pramuka penggalang. Dan yang keempat, tentang pramuka Garuda. Nah, sekarang kita memasuki ke pembahasan yang pertama yaitu sistem tanda kecakapan pramuka. Yang pertama yaitu kecakapan pramuka siaga. Kecakapan pramuka siaga terdiri atas kecakapan umum, kecakapan khusus, dan pramuka Garuda. Kecakapan umum umumnya ditempuh dengan menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau biasa disebut dengan SKU yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu siaga mula, siaga tata, dan siaga bantu. Selanjutnya yaitu kecakapan pramuka penggalang. Sama seperti kecakapan pramuka siaga, kecakapan pramuka penggalang juga terdiri atas kecakapan umum, kecakapan khusus, dan pramuka Garuda. Nah, kecakapan pramuka penggalang juga ditempuh dengan menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terak. Sedangkan kecakapan khusus dicapai dengan menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK yang terdiri atas 3 tingkatan, yaitu purwa, madya, dan utama. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang kecakapan umum dan kecakapan khusus. Kecakapan umum adalah kecakapan, kepandaian, ketangkasan, keterampilan, kemampuan, sikap dan usaha dalam beberapa bidang tertentu yang harus dimiliki secara minimum oleh semua anggota pramuka sesuai dengan golongan usia sebagai hasil pendidikan dan latihan serta ujiannya. Sedangkan kecakapan khusus adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan seorang peserta didik dalam suatu bidang tertentu. Nah, kecakapan khusus bersifat opsional bagi peserta didik karena peserta didik memiliki kecakapan atau kemampuan yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita memasuki ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang tanda kecakapan dalam pramuka siaga. Yang pertama yaitu SKU siaga. SKU siaga atau syarat kecakapan umum dalam pramuka siaga adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang anggota pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU. Nah, pada SKU dalam pramuka siaga terdiri atas 3 tingkatan, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Nah, ini merupakan contoh dari buku syarat-syarat kecakapan umum yang akan ditempuh oleh anggota pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU dalam pramuka siaga. Nah, selanjutnya yaitu tentang TKU siaga. Tanda kecakapan umum atau TKU dalam pramuka siaga seperti yang saya jelaskan sebelumnya yaitu terdiri atas 3 tingkatan, siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Untuk pemasangan TKU siaga yaitu dikenakan pada lengan baju sebelah kiri di bawah tanda baru. TKU untuk siaga ini berbentuk seperti sebuah janur. Dimaksudkan yaitu diambil dari kebiasaan para pahlawan dulu untuk menandakan pangkat seseorang. Nah, syarat untuk mendapatkan TKU yaitu harus menyelesaikan SKU atau syarat kecakapan umum dalam pramuka siaga. Nah, selanjutnya yaitu tentang SKK siaga. Syarat kecakapan khusus atau SKK dalam pramuka siaga adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh anggota pramuka siaga
untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. Nah, TKK dalam pramuka siaga hanya terdiri atas satu tingkatan. Nah, ini merupakan contoh buku dari syarat-syarat kecakapan khusus yang harus ditempuh oleh anggota pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang TKK siaga. Tanda kecakapan khusus atau TKK dalam pramuka siaga berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang masing-masing sisinya yaitu 3 cm dengan tinggi 2 cm. Baik putra maupun putri TKK pada siaga dipasang di lengan baju sebelah kanan membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda kuada dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. Apabila memiliki TKK lebih dari 5 buah, maka TKK tersebut selebihnya dipasang di tetampan atau selendang TKK. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari TKK siaga. Nah, sekarang kita memasuki ke pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan tentang tanda kecakapan dalam pramuka penggalang. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu SKU penggalang. Syarat kecakapan umum atau biasa disingkat dengan SKU dalam pramuka penggalang adalah syarat kecakapan yang wajib dipenuhi oleh setiap anggota pramuka penggalang sebagai prasyarat untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU. Nah, SKU untuk golongan penggalang ini terdiri atas 3 tingkatan, yaitu tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, dan tingkat penggalang terap. Nah, ini merupakan contoh dari buku syarat-syarat kecakapan umum tingkat penggalang yang harus atau wajib dipenuhi oleh anggota pramuka penggalang untuk mendapatkan TKU atau tanda kecakapan umum. Nah, selanjutnya yaitu TKU penggalang. Tanda kecakapan umum atau TKU adalah tanda kehormatan untuk penggalang pramuka yang sudah menyelesaikan atau dinyatakan lulus SKU. Nah, SKU dalam pramuka digunakan untuk membentuk kecakapan, kepandaian, keterampilan, ketangkasan, sikap serta kemampuan seorang pramuka sesuai dengan tingkatannya. Nah, TKU penggalang terdiri atas 3 tingkatan, yaitu ramu, rakit, dan terap. Nah, syarat untuk mendapatkan TKU yaitu seperti tadi, harus menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dalam pramuka penggalang. Untuk pemakaian TKU pada pramuka penggalang yaitu di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda regu. Nah, ini merupakan contoh dari tanda kecakapan atau TKU dalam pramuka penggalang. Ada ramu, rakit, dan terap. Nah, selanjutnya yaitu tentang SKK penggalang. Syarat kecakapan khusus atau biasa disingkat dengan SKK adalah syarat berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu yang ditentukan dalam SKU. SKK dipilih oleh seorang anggota pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Nah, ini merupakan contoh buku dari SKK dan TKK dalam pramuka penggalang. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang TKK penggalang. Tanda kecakapan khusus dalam pramuka penggalang terdiri atas 3 bentuk sesuai tingkatan TKK, yakni berbentuk lingkaran yaitu purwa, berbentuk persegi yaitu madya, dan berbentuk segelima yaitu utama. Baik pada putra maupun putri dipasang di lengan baju sebelah kanan, di kanan, kiri, dan bawah lencana atau badge daerah. Pemasangan TKK di lengan baju maksimal 5 buah TKK. Jika memiliki lebih dari 5, selebihnya dipasang di tetampan TKK atau selendang TKK. Nah, ini seperti saya sebutkan tadi, contoh 3 bentuk tingkatan TKK penggalang.
Di bawahnya yaitu merupakan bentuk TKK penggalang. Ada P3K, pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, penabung, menjahit, juru kebun, pengaman kampung, dan gerak jalan. Nah, PKK penggalang dapat dipilih oleh anggota pramuka penggalang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Nah, ini merupakan contoh pemasangan TKU dan TKK pada seragam pramuka. Di lengan bagian kanan merupakan pemasangan TKK, sedangkan pada lengan kiri merupakan pemasangan TKU. Nah, ini merupakan contoh pemasangan TKK pada seragam pramuka bagian lengan kanan. Apabila memiliki lebih dari 5 TKK, selebihnya dipasang di tetampan atau selendang TKK. Nah, sekarang kita memasuki ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan tentang Pramuka Garuda. Pramuka Garuda merupakan sebutan bagi pramuka yang telah menyelesaikan tingkat kecakapan tertinggi pada jenjang pendidikan atau golongan masing-masing. Golongan tersebut yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. Nah, dasar hukum dan panduan penyelenggaraan Pramuka Garuda diatur berdasarkan Surat Keputusan Kuartir Nasional Nomor 101 Tahun 1984 tentang petunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda. Tanda Pramuka Garuda yaitu berbentuk segi 5 beraturan dengan masing-masing sisi selebar 2,5 cm dan berbingkai kuning emas. Nah, di tengah segi 5 terdapat gambar burung Garuda dengan kedua sayapnya yang terbuka. Lambang gerakan pramuka di dada burung Garuda, dan sehelai pita bertuliskan setia, siap, sedia yang dicengkram oleh kedua cakar burung Garuda. Syarat Pramuka Garuda yaitu seorang peserta didik atau anggota pramuka yang telah menyelesaikan SKU tingkat terakhir dalam golongannya. Nah, setiap anggota pramuka yang telah menyelesaikan SKU tingkat terakhir berhak untuk mengajukan diri menjadi Pramuka Garuda. Nah, selanjutnya yaitu untuk pengujian syarat Pramuka Garuda, yaitu dilakukan oleh sebuah tim penguji yang terdiri atas pelatih pembina gudeg, andalan kuartir, orang tua, dan tokoh masyarakat yang dibentuk oleh kuartir berdasarkan pengajuan pembina gudeg pramuka yang bersangkutan. Tim penguji melakukan penilaian terhadap calon Pramuka Garuda secara perorangan yang dilakukan dengan cara melalui wawancara langsung ataupun pengamatan langsung. Nah, di sebelahnya ini merupakan tanda Pramuka Garuda. Terdapat 5 tanda Pramuka Garuda, yaitu Pramuka Garuda hijau untuk Pramuka siaga, Pramuka Garuda merah untuk Pramuka penggalang, Pramuka Garuda kuning untuk Pramuka penegak, Pramuka Garuda perak untuk Pramuka pandega, dan Pramuka Garuda emas untuk Pramuka Garuda. Berikut daftar pustaka atau materi tentang tanda kecakapan dalam gerakan pramuka. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.